Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Markas Besar Polri memberi peringatan kepada kuasa hukum Brigadir Yosua untuk tidak melontarkan pernyataan yang spekulatif perihal luka dan sebab kematian Yosua. Semua pernyataan yang kuasa hukum sampaikan harus berdasarkan fakta dan data. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Menjelang ekshumasi atau tindakan penggalian jenazah Brigadir Yosua yang telah dikubur, Mabes Polri meminta berbagai pihak khususnya kuasa hukum keluarga Yosua untuk tidak melontarkan pernyataan yang spekulatif. Terutama yang berkaitan dengan luka dan sebab kematian Brigadir Yosua. Menurut Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, akan ada ahli yang nantinya menjelaskan perihal luka, benda, atau alat bukti yang ditemukan penyidik untuk mengungkap kasus kematian mantan anak buah Irjen Pol Verdi Sambo tersebut. Semua orang yang menyampaikan seperti pengacara menyampaikan ya sesuai dengan ekspert pengacaranya, ya sesuai dengan hukum acaranya. Jangan berspekulasi tentang luka, ya tentang benda ini benda itu nanti expert yang menjelaskan. Ya. Kalau misalnya teman-teman media juga mengutip dari sumber-sumber yang bukan expert, justru permasalahan ini akan semakin lebih keruh. Ya persoalan ini sebenarnya akan segera diungkap oleh tim sus ini. Kematian Brigadir Yosua memunculkan spekulasi ke publik sejak keluarga menemukan banyaknya luka di luar luka tembakan yang ada di jasad Brigadir Yosua. Berdasarkan temuan itu, keluarga lantas melaporkan ke Barreskrim bahwa Brigadir Yosua tewas karena menjadi korban pembunuhan berencana. Agar sebab kematian Brigadir Yosua menjadi terang, keluarga kini menanti autopsi ulang jasad Yosua yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu 27 Juli 2022. Dan harapan kami, autopsi ini transparan dan terbuka, biar jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu harapan kami keluarga. Kemauan keluarga yang menggali kubur maunya dari pihak kami. Begitu juga dari dan pembuka peti. Itu semua nanti kami utus anggota PBB, Pemuda Batak Bersatu. Dan semua nama-nama sudah kami data. Dan hanya orang itu katanya yang bisa nanti masuk ke daerah pemakaman. Selain autopsi, publik kini juga menanti hasil dari tim khusus Kapolri yang sudah 2 pekan bekerja mengusut kasus ini. Saat yang sama pula, Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti hingga 3 kali agar kasus kematian Brigadir Yosua dibuka secara transparan dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, akankah pemeriksaan sejumlah saksi keluarga Brigadir Yosua dan pemeriksaan Komnas HAM terhadap tim forensik Polri semakin membuka pasal misteri kematian Brigadir Yosua? Kita akan membahasnya bersama anggota tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau TAMPAK, Saur Siagian, serta Kabarreskrim periode 2009-2011, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Fitri. Baik, kita ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, menurut Anda apakah polisi saat ini sudah mengantongi semua fakta dan bukti yang dibutuhkan? Kalau tadi kita mengikuti yang disampaikan oleh Komisioner HAM, ya itu saya kira kita semua sudah mengikuti apa yang langkah-langkah yang sudah dilakukan dengan melakukan pengecekan kepada para petugas yang melakukan otopsi. Dan tentunya kita juga berharap bahwa nanti otopsi yang kedua atau ekshumasi yang akan dilaksanakan hari Rabu, ini kan akan dilaksanakan oleh para pelaksana atau dokter-dokter kehakiman, forensik kehakiman yang berasal dari luar ya, dari luar. Sehingga diharapkan hasilnya nanti bisa disinkronisasikan untuk mengetahui apakah hasil otopsi yang telah dijelaskan kepada Komnas HAM itu
sesuai dengan dari hasil otopsi yang kedua. Dan ini nanti akan merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Ini semuanya kan berasal daripada laporan daripada rekan-rekan kuasa hukum dari korban yang menyampaikan data-data visual. Dan Oke, Pak juga Ito, data artinya ekshumasi yang akan dilakukan Rabu nanti, ya, ekshumasi yang akan dilakukan Rabu nanti seberapa besar akan berdampak kepada arah penyidikan nanti? Yang pertama mungkin kalau ekshumasi itu kan akan terpengaruh dengan kondisi tubuh korban ya, Mbak Fitri. Karena kan kalau sudah ada pembusukan tentunya hasilnya tidak akan terlalu optimal menurut pengalaman saya. Tapi ini kalau dilaksanakan oleh pihak-pihak lain ya yang sifatnya adalah lebih transparan dan tidak mungkin ditutup-tutupi, maka data-data fisik ya yang disampaikan oleh rekan-rekan pengacara itu akan diuji di sana apakah betul terjadi penganiayaan ataukah ada betul terjadi bisa kita simpulkan terjadi tindak pidana pembunuhan. Tapi karena ini sifatnya adalah masih berupa data-data visual dan juga data digital, tentunya di sini yang kita sampaikan adalah dugaan ya, dugaan terjadinya tindak pidana lain dalam peristiwa yang terjadi di Duren 3. Jadi ini yang mungkin disampaikan oleh Pak Kadif Humas bahwa spekulasi ini adalah dugaan ini tidak dijadikan semacam sesuatu yang sudah fakta. Yang saya kira demikian. Jadi spekulasi ini yang disampaikan demikian dan saya yakin kita semua juga bahwa apa yang disampaikan teman-teman pengacara ini adalah merupakan dugaan ya karena mereka sudah membuat laporan polisi, sudah menampilkan data-data visual, data-data digital yang harus didalami oleh penyidik dari tim sus. Kita tunggu saja hasilnya dari hasil otopsi kedua, kemudian juga mudah-mudahan bisa membuka dan juga tentunya nanti dari Komnas HAM juga akan mengawal. Mudah-mudahan ini semuanya akan langsung secara transparan dan objektif. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ito. Ini mengenai spekulasi dan fakta, kita ke Pak Saur dari Mabes Polri sudah memberikan peringatan kepada kuasa hukum Brigadir Yosua untuk tidak melontarkan pernyataan yang spekulatif perihal luka dan sebab kematian Yosua. Anda sebagai advokat, sebagai kuasa hukum, bagaimana tanggapannya? Mbak Fitri, ini saya bicara fakta ya. Yosua itu adalah terbunuh, ya kan? Yang sedang dicari kan siapa pembunuh. Fakta bahwa CCTV, recorder, kemudian alat-alat yang lain hilang, pengungkapan tentang kematiannya dari Jumat, kemudian sampai hari Senin, kemudian otopsi kemudian bermasalah sehingga ini adalah fakta. Karena ada bahkan kemudian berada tidak bisa dituntut. Karena fakta ini tidak sesuai dengan koridor hukum, akibatnya Kapolres itu kemudian diberhentikan. Nah, sekarang siapa sebenarnya yang berspekulasi? Nah, yang menarik sekarang adalah Mbak Fitri, yang sekarang publik dan keluarga melalui pengacaranya juga adalah mengungkap yang kejanggalan, kalau saya mensetir, yaitu kalimat daripada Presiden, banyak yang ditutup-tutupi. Yang saya sebut tadi itu ditutup-tutupi semua itu. Nah, karena dari awal ini bermasalah, kemudian keluarganya menuntut rasa keadilan. Nah, yang menarik, ini juga membingungkan wartawan yang bertanya kepada saya. Ada prarekonstruksi yang dulu tembak-menembak diganti soal terbunuhnya Brigadir Yosua. Ternyata Mbak Fitri, nama yang disebut saya nggak tahu. Prarekonstruksi ini dikuhap di mana? Ternyata adalah yaitu laporan saudara istri saudara Ferdi Sambo yang diduga pelecehan seksual dan rencana yaitu pembunuhan. Nah, akibatnya publik juga bingung nih. Di sisi lain segera diungkap siapa terbunuhnya, kelihatannya kawan-kawan penyidik malah berkejar-kejaran untuk kelihatannya menemukan yang tadi itu. Siapa yang melakukan rencana pembunuhan kemudian terhadap istrinya, saudara Ferdi Sambo. Padahal sebenarnya dari awal banyak kejanggalan-kejanggalan
soal terbunuhnya beliau. Nah, saya harapkan kejanggalan itu kemudian polisi berjiwa besar, hari Rabu akan ada otopsi ulang. Mestinya ini dulu yang dimaksimalkan. Oke. Karena Artinya menurut Anda prioritas yang dilakukan polisi saat ini kurang tepat seperti itu, Pak Saur? Kalau menurut saya tidak seimbang di sisi lain. Publik menuntut dan keluarganya adalah proses terbunuhnya saudara Yosua segera diungkap. Tapi yang cepat berlari-lari adalah penyidikan, termasuk rekonstruksi, laporan, rencana pembunuhan. Rencana pembunuhan direkonstruksi, yang terbunuhnya sekarang ini baru dia akan otopsi ulang. Oke, baik. Andaikan Pak Saur, kita ke Pak Ito terlebih dahulu. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, saya kira mungkin yang disampaikan oleh Bang Saur itu juga kita bisa memahami ya, Mbak ya, bahwa memang kita ingin melihat kan ini secara keseluruhan ya, secara komprehensif. Karena peristiwa ini kan terjadi ada kejadian karena seorang korban itu meninggal ya. Meninggal ya tentunya ini dikatakan itu dibunuh ya. Dibunuh oleh siapa? Kita sudah tahu bahwa pelakunya adalah Baradae. Kemudian apa penyebabnya? Penyebabnya inilah yang sekarang sedang karena di sini juga nanti ada unsur harus didalami ya. Kemudian juga tadi jejak digital, kemudian forensik yang menggunakan CCTV mulai dari Magelang ya tentunya melalui jalan tol, kemudian rest area dan kemudian masuk ke ini, itu pun saat ini saya yakin sedang didalami oleh tim penyidik. Kira mungkin menurut saya kita menunggu dari hari Rabu sehingga bisa disimpulkan apakah data-data visual yang telah disampaikan oleh tim pengacaranya korban ini betul-betul bisa dibuktikan telah terjadi penganiayaan. Kalau sudah terjadi penganiayaan saja, maka tembak-menembak itu pun akan berkembang. Suatu dugaan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan pengacara. Itu menurut pendapat saya, Mbak Fitri ya. Baik, Pak Ito dan juga Pak Saur, dan terkini kawan polisi juga sudah meminta keterangan dari kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak. Nah, apakah ada bukti baru yang bisa disampaikan dari hasil pemeriksaan ini? Kita akan membahas mengenai hal ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Ito, selain ekshumasi yang akan dilakukan pada hari Rabu, polisi juga sudah meminta keterangan dari kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak, mengenai ataupun mendalami mengenai komunikasi terakhir antara Vera dengan Brigadir Yosua. Nah, menurut Anda apakah dari keterangan ini akan ada bukti baru yang bisa didapat dari hasil pemeriksaan? Jadi bukti baru ya, saya kira mungkin yang disampaikan oleh kekasihnya almarhum itu adalah data digital ya. Tentunya akan dikaitkan nanti oleh penyidik karena itu kan ada semacam katanya ada ancaman pembunuhan, saya juga tidak tahu, tetapi kita kan bisa ngecek melalui provider ya. Tentunya ini akan juga menjadi bahan apakah dugaan terjadinya satu penganiayaan berat ataupun pembunuhan berencana ini bisa dibuktikan dari data-data yang diperoleh, karena itu pun harus menjadi bukti ya, harus menjadi bukti. Jadi saya kira mungkin apa yang dilakukan sekarang oleh pihak penyidik itu sudah dilakukan secara lebih profesional ya, meskipun pada awalnya mungkin pada pelaksanaannya itu masalah yang sederhana menjadi masalah ini menjadi sulit karena adanya prosedur-prosedur yang mungkin ya tidak sempurna dilakukan pada saat olah TKP, dan juga ada hal-hal lain yang kita sendiri mungkin menjadi satu pertanyaan bagi masyarakat termasuk Bapak Presiden. Ya, saya kira mungkin yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM itu betul sekali bahwa kita menunggu hasil ekshumasi yang nanti akan dilaksanakan Rabu, kemudian akan disatukan dengan data-data digital yang disampaikan oleh tim kuasa hukum kepada korban. Demikian Mbak Fitri. Baik, Pak Ito, kasus ini kan sudah berjalan lebih dari 2 minggu seperti itu. Apabila kita bandingkan dengan kasus penembakan yang terjadi di Semarang, di mana hanya dalam waktu beberapa hari kemudian bisa diungkap. Apakah memang konstruksi kasus kematian Brigadir Yosua ini memang rumit, berbeda, atau istimewa? Menurut Anda seperti apa, Pak Ito? Kalau saya pribadi, semua kasus ini kan sebetulnya bisa diungkap secepatnya tergantung daripada prosedur ya penanganan olah TKP yang didasarkan kepada kaidah-kaidah, misalnya kecepatan ya mengolah TKP, kemudian juga hal-hal yang lain yang terkait dengan misalnya otopsi, kemudian pengecekan alibi ya, dan juga kalau yang dilakukan sekarang ini kan
kasus ini adalah menjadi istimewa ya, bukan masalah kasus yang sulit. Jadi kasus yang istimewa karena melibatkan juga pihak petinggi Polri, keluarganya dan juga anggotanya, dan juga dilakukan mungkin ada jeda waktu ya dalam pengumumannya, sehingga masyarakat bertanya-tanya. Kalau yang terjadi di Semarang ya itu kan demikian cepat dilakukan berdasarkan CCTV, penelusuran CCTV yang bisa melihat bahwa sepeda motor yang tanpa nomor kemudian orang-orang yang pakai helm itu bisa dilakukan dengan sangat cepat. Saya kira mungkin ini juga akan menjadi satu perhatian daripada Komnas HAM ya, maupun Kompolnas ya, bahwa mereka akan mengawal kasus ini, jangan sampai ada kesan bahwa kasus ini ditutup-tutupi. Oke, Demikian, baik Mbak. kita ke Pak Saur. Pak Saur, dengan melihat perkembangan yang dilakukan oleh polisi saat ini, menurut Anda, apakah pasal misteri kematian Brigadir Yosua ini sudah akan masuk ke babak akhir? Mbak Fitri, dari awal kan banyak ditutup-tutupin, makanya Presiden. Tadi saya bilang satu persatu, termasuk otopsi, sehingga dilakukan otopsi ulang. Ini menarik, jarang-jarang di dunia terjadi. Herannya saya, Mbak Fitri, Mas Ito, kita udah sepakat hari Rabu akan ada otopsi ulang. Mengapa penyidik kemudian malah melakukan prarekonstruksi yang banyak bukti-buktinya ditutup-tutupi? Tadi satu persatu, makanya Presiden bilang harus dibuka. Terakhir Panglima TNI bahkan memberi 3 mantra untuk memberi dokter forensik. Kebayang nggak dalam sejarah di dunia ini, Panglima TNI kemudian ikut soal pembunuhan ini, bukan soal brigadir. Nah, oleh karena itu seperti tadi Mas Ito udah memberikan sedikit clue. Andaikan satu saja terbukti ada dugaan penganiayaan bisa. Apa sih manfaat daripada rekonstruksi, prarekonstruksi yang kemudian banyak kejanggalan-kejanggalan, kok demikian cepat terus diselidiki polisi gitu. Padahal kita sudah sepakat, tim sudah sepakat bahwa akan terbuka seterbuka-bukanya. Fakta mengatakan ada yang terbunuh. Sementara yang dugaan laporan, yang tadi laporan istrinya Ferdi Sambo, kemudian Ferdi Sambo, begitu banyak yang ditutup-tutupi. Bahasa awam yang lain adalah kejanggalan. Nah, kok saya jadi agak pesimis jadinya. Okay. Kalau memang himbauan daripada Presiden seterbuka-bukanya, karena memang banyak udah tertutup. Bukti-bukti soal dugaan perencanaan pembunuhan itu udah banyak bukti-bukti itu yang betul-betul ditutup selama ini. Nah, oleh karenanya saya ingatin sahabat saya yang baik, Saudara Dedi, sebagai Kadif Humas, apapun komentar kita di sini Mbak Fitri dengan sahabat saya Mas Ito, nggak akan pernah mengembalikan nyawa daripada Brigadir Yosua dan derita keluarga yang dihadapi dan kita yang merasakan itu. Nah, oleh karena itu menurut saya monggo ini fokus nih, ada cacat nih otopsi. Makanya dibuat otopsi ulang. Nah, mengapa ini dulu kita tidak sabar? Baik. Mengapa ini dikejar? Otomatis kalau ini terbukti nanti pembunuhan perencanaan kan uang kita habis. Kemudian tuduhan polisi yang dari awal rekayasa itu semakin terang benderang gitu loh. Nah, Presiden sudah bilang, Panglima TNI sudah bilang, Kapolri sudah bilang, ayo monggo penyidik-penyidik, yuk kita bongkar-bongkaran yuk gitu loh. Jangan lagi dia sudah terbunuh, tidak punya hak untuk pembelaan, mau apakah dia dikasih label dulu, yaitu pelaku pelecehan seksual, kemudian calon pembunuh, baru kemudian kita sidik. Nah, saya kira ini tapi kita sekarang menunggu bagaimana kemudian kinerja dari para penyidik dan polisi dalam mengusut tuntas kasus ini. Dan tadi juga kita sempat mengundang Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo untuk memberikan pernyataan dan bergabung bersama kami dalam diskusi pada malam hari ini. Tapi Irjen Pol Dedi Prasetyo tidak bisa mengikuti ataupun belum bisa mengikuti dialog kita malam hari ini. Tapi kita akan tunggu saja bagaimana perkembangan terbaru nanti dalam penyidikan ini. Kita harapkan kasusnya semakin terang benderang dan sampai kepada babak akhir untuk menentukan kesimpulan apa yang menjadi penyebab kematian Brigadir Yosua. Baik, terima kasih Pak Saud dan juga Pak Ito telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.